Selamat pagi kawan-kawan. Ya. Kita bersyukur ya karena hari ini kita masih dapat berkumpul di sekolah dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, pertama-tama kita harus bernyanyi dan berdoa. Ya. Karena itu kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Kasih. Tahu yang oke, kita nyanyi. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami dapat berkumpul di tempat ini, sehat, sebentar lagi kami belajar, kiranya Kau sertai pada apa yang kami pelajari, dapat kami ingat, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-10, yaitu tentang kasih. Ya. Saya percaya bahwa materi ini kawan-kawan pasti bisa dapat paham. Ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, menurut kawan-kawan kasih itu apa? Thomas dulu. Yang Thomas tahu tentang kasih itu seperti apa? Yang paling sederhana misalnya. Contoh-contoh perbuatan kasih misalnya, Thomas? Yang Thomas tahu, atau Andre dulu misalnya, apa yang Andre tahu tentang contoh perbuatan kasih? Untuk perbuatan kasih adalah Misalnya, sabar, ya, penyayang, ya, sabar, penyayang, lembut, ya. Kalau menurut Thomas, kasih itu atau tindakan kasih itu seperti apa? Kalau tadi Andre menjawab bahwa kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu penyayang. Kalau Thomas sendiri dari sisi tindakannya, kasih itu seperti apa? kasih adalah Nah, kasih itu berikan contoh saja. Kalau tadi Andre sudah menjawab kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu penyayang. Nah, dalam tindakan sehari-hari contoh perbuatan kasih itu seperti apa menurut Thomas? Misalnya apa? kasih adalah lemah lembut, murah hati, dan juga Ya, kasih itu murah hati, lemah lembut ya. Kita akan masuk pada pelajaran. Yang kita akan bahas hari ini adalah tindakan kasih. Sebagaimana yang Andre bilang bahwa memang kasih itu sabar, ya, benar. Kasih itu murah hati, ya. Kasih itu tidak cemburu. Contoh, ketika seorang teman usil pada teman yang lain atau usil pada Thomas. Usil ini misalnya bercanda tapi mungkin dengan menyembunyikan barang dari Thomas atau barang milik Andre. Kira-kira secara manusia jengkel tidak? Jengkel ya. Tapi ketika kita mempunyai rasa kasih, maka
kita harus berbuat apa ketika kita diperhadapkan dengan keadaan seperti itu? Kita harus bersabar. Harus bersabar. Jadi pada intinya bahwa kasih itu sabar. Karena dengan kesabaran kita tidak jadi pukul dia, ya kan? Harus murah hati. Intinya itu. Sabar, murah hati, lemah lembut, ya. Dan itu apabila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu ketika kita di sekolah, ketika di rumah, atau ketika kita berada di tempat lainnya, dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menjengkelkan, kita harus tetap sabar. Murah hati itu contohnya kita harus mengampuni. Ya, ketika orang berbuat salah, misalnya apa ya? Ketika kawan tabrak Thomas karena dia tidak sengaja, lalu dia minta maaf karena Thomas luka, maka Thomas harus mengampuni. Andre pun demikian, karena ketika terjadi tabrakan yang keras pasti akan menimbulkan luka. Entah itu kalau misal tabrak di testa, maka pasti testa bisa ya. Sehingga kita harus tanamkan kasih dalam diri dengan poin-poin tadi: sabar, murah hati, lemah lembut, ya. Jangan suka marah-marah. Ya. Bisa dipahami? Apa bisa dilakukan di sekolah ketika teman-teman ada masalah dengan teman-teman lain? Bisa? Bisa ya? Bisa. Karena itu marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, supaya tercipta sebuah suasana yang damai di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke. Sampai sini pelajaran kita. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Minggu depan baru kita sambung di materi yang lain yang berkaitan dengan kasih. Tapi pada pembahasan yang agak lebih spesifik ya, lebih khusus. Ini secara umum ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Thomas bisa berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kesempatan Engkau telah bicara dengan kami, sehingga pelajaran kami dari awal, pertengahan, dan kami boleh mengakhirinya dengan baik. Saatnya kami kembali ke asal kami masing-masing. Kini kami mohon Engkau menuntun sertai kami, sehingga boleh tiba di asal kami masing-masing dan keadaan kita. Inilah doa dan harapan kami, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke ya, terima kasih ya.